Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Bapak, kalau saya tanya, ibu yang di atas, Bapak ibu mau masuk surga apa tidak? Pasti jawabannya mau. Siapa di antara kita? Saya nggak mau masuk surga. Tetapi kata Rasulullah, ada orang yang tidak mau masuk surga. Makanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, masa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dialah orang yang masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Itu kata Rasulullah, Bapak Ibu. Rasulullah memberikan seluruh hidupnya untuk kita, Bapak Ibu. Seluruh hidupnya untuk kita. Bahkan Rasulullah sebelum beliau wafat, Bapak Ibu, kumpul-kumpul dengan sahabat beliau. Saya rindu kepada saudaraku, kata beliau. Saya rindu kepada saudaraku. Hanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kan kami saudaramu. Bukan, kalian mah sahabatku, kata Rasulullah. Akan tetapi nanti saudaraku itu adalah orang yang tidak melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Rasulullah rindu kepada kita. Kenapa kita tidak menjemput kerinduan tersebut? Bagaimana caranya? Melakukan sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Anwar Jalani ya, Anwar Ustaz, yang Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Haq rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua pada malam hari ini masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga masih bisa melangkahkan kaki untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, semoga sampai ke kita sebagai umat beliau. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Haq rahimakumullah, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat. Selanjutnya kami juga mohon maaf apabila pengiriman kami kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Acara pada malam hari ini sebetulnya juga acara rutinnya tiap malam minggu kita mengadakan pengajian rutin, biasanya habis maghrib sampai dengan kita. Kalau ibu-ibunya biasanya pada malam Senin, tapi pada malam hari ini disatukan. Kebetulan pada malam hari ini mungkin masih bertepatan dengan bulan Maulid. Nanti juga mungkin tema yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Jailani SHUM ya, tadi mohon maaf penulisan
ininya salah ya. Nanti akan membawakan tema sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian kajian pada malam hari ini kita semua jamaah Masjid Al-Haq bisa mencontoh atau meladani kepribadian atau akhlak panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya akhlak yang perlu kita contoh, tapi juga jangan sampai ada salah penafsiran kalau Nabi Muhammad mungkin kita digunakan untuk memanjangkan jenggot ya Pak. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Haq itu mungkin pada malam hari ini yang perlu kami sampaikan. Jadi memang pengajian ini mungkin karena ini masih dalam bulan Maulid ya, sekaligus kita mengkaji Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini kita sama-sama juga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja mungkin tidak ada sambutan yang lain langsung Pak Ustadz Anwar Jalani untuk memberikan materi untuk tausiah. Ya, dengan topik yang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. HP-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Haq yang saya hormati, Bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih belum dipanggil. Kenapa kira-kira? Bisa jadi bekal kita belum cukup. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah masih memberikan kita kesempatan. Sudah berapa banyak saudara kita yang umur 40 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka umur 30 tahun ke bawah sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kita barangkali yang ada di sini, ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, jangan percaya diri. Sebab apa? Kullu syai'in hasadu wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Segala sesuatu itu dia ada masa panennya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Dan panennya umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu, malakul maut itu panen di antara umur 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan saat ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat yang biasanya manusia itu tertipu padanya. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Banyak di antara kita yang Allah berikan nikmat sehat, tapi tidak ada waktu. Salah satunya terkadang ada halangan sehingga tidak dapat melakukan amalan-amalan sunnah.
Lebih-lebih juga ada kajian, misalnya bapak-bapak ini, ibu-ibu di atas, ayo bapak, ayo akan sholat berjamaah, ayo kita sholat, misalnya, aduh, asam urat, harus pegang-pegang lutut, pegang betis, ayo ngusap, berangkat, kebanyakan di antara kita seperti itu. Kenapa? Karena hal-hal yang baik ini, ya, tidak disukai oleh setan. Jadi semua kita yang ada di sini sudah ada yang menyertai kita, sudah punya setan masing-masing. Sehingga ada juga setan yang bertugas menggoda orang ketika dia lagi sholat. Allahu Akbar, imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat itu, ingat ini, ingat itu. Setan. Ada juga setan yang bertugas untuk ketika ketua iblisnya ini bertanya kepada kelompok-kelompoknya, bawah-bawahannya, prajurit-prajuritnya, Bapak Ibu, apa yang sudah kamu lakukan? Kata setan. Oh, saya sudah membuat dia tidak sholat. Ah, itu mah biasa, kata ketua iblisnya. Kamu apa yang sudah kamu lakukan? Oh, saya membuat dia lalai dalam sholatnya. Ah, itu mah biasa, kata ketua iblisnya. Lalu berdiri satu prajuritnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kata ketuanya. Saya telah membuat atau tidaklah saya meninggalkan manusia itu kecuali dia bercerai. Apa kata ketua iblisnya? Tok markoto. Luar biasa. Dia dibawa dan didudukkan di singgasana ketua iblis. Itulah ya salah satu tugas setan. Jadi ada di antara kita yang malas ke kajian, malas sholat berjamaah, wajar. Kenapa? Karena setan tidak ridho kalau ada orang ke sini, kumpul-kumpul di sini, itu setan Bapak Ibu tidak suka. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kita gunakan kesehatan kita datang ke majelis ilmu, waktu kita gunakan datang ke majelis ilmu, setan, Masya Allah, dia kerahkan lagi semua pasukan-pasukannya. Supaya apa? Nanti di majelis ilmu, bagaimana caranya supaya orang-orang yang ada di sini dan di atas ini ngegosip. Gak bakal lepas dari yang namanya bisikan setan atau tipu daya setan, Bapak Ibu ya. Oleh karenanya kita yang ada di sini, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga dengannya mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita, lebih kenal dengan Allah, lebih kenal dengan Rasulnya. Sebab apa Bapak Ibu? Banyak kalau orang ditanya, kenal nggak ke Rasulullah? Kenal. Cinta nggak ke Rasulullah? Cinta. Tetapi ketika ditanya, Pak Ustadz, malam saya mimpi, gimana Rasulullah? Masya Allah, rambutnya uban semua. Dusta itu Bapak Ibu. Itu artinya kita belum kenal dengan ciri fisik Rasulullah. Apalagi ada yang mengatakan Rasulullah botak. Itu dusta itu Bapak Ibu ya. Nah, Rasulullah misalkan rambutnya sampai ke di bawah bokong. Itu dusta Bapak Ibu. Oleh karenanya, kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, haruslah kita mempelajari bagaimana sosok Nabi tersebut. Kalau kita mengatakan sayang, kenal kepada Nabi, hendaklah kita mempelajari setidaknya sirah Nabi, sejarah Nabi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, alhamdulillah tempat ini sekarang sudah nyamannya. Dulu saya sering kesini dulu Bapak Ibu, sering sholat di sini ya. Dulu suka sama Pak Dedeng dulu teh ya. Belum seperti ini masjidnya ya. Dan alhamdulillah sekarang mah megah, alhamdulillah ya, karpetnya empuk, sudah 2 lantai, tidak ada kerikil lagi. Bayangin Bapak Ibu, zaman Rasulullah mah masjidnya banyak kerikil. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang bermain-main kerikil, kata Rasulullah, di waktu imam sedang berkhutbah hari Jumat itu Bapak Ibu, maka dia sama seperti keledai. Karena di masjid kita tidak ada kerikil, jadi apa kira-kira kita kiaskan? Kita kiaskan dengan apa kira-kira? Kemarin saya marah waktu khutbah Bapak Ibu, banyak sekali yang main HP. Akhirnya saya katakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main HP, pada hadis yang benarnya mah barang siapa yang main kerikil di waktu imam sedang berkhutbah, kalian sama seperti keledai, kata Rasulullah. Zaman dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Jadi ganti saja kerikil itu pakai HP. Dan faktanya banyak, terutama generasi muda kita yang tadinya temanya itu tentang
nuntut ilmu tadinya mah pas lagi khutbah teh karena anak-anak. Pas saya lihat ternyata Masya Allah banyak yang ngobrol. Akhirnya berubah temanya. Itulah ya, kalau khutbah harus fleksibel lah Bapak Ibu. Nah akhirnya langsung HP dilepas. Diem, memperhatikan semua. Kata saya sambung lagi, barang siapa yang berkata-kata, berbisik-bisik ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sia pahala Jumatmu. Mana bukti cintamu kepada Nabi? Kamu katakan cinta kepada Nabi, tapi mana buktinya? Setidaknya sepekan sekali di hari Jumat. Mudah-mudahan ya bapak-bapak di sini, dan saya yakin ibu-ibu mah nggak ada yang ngobrol Bapak Ibu ya. Karena ibu-ibu tidak sholat Jumat. Bapak-bapak pasti kemungkinan besar masih ada yang ngobrol. Sia-sia tuh Bapak Ibu. Buat apa tuh kita datang ke masjid, memenuhi undangan Allah, sholat Jumat, tapi kita ngobrol, padahal hadisnya sudah jelas. Jadi kalau ditanya cinta tidak cinta, pasti kita akan mengikuti orang yang kita cintai. Dan kita akan bersama orang yang kita cintai nanti di akhirat, kata Rasulullah. Oleh karenanya Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya tentang sejarah Nabi Muhammad. Tentunya kalau waktu 1 jam, 2 jam, atau 30 kali pertemuan belum nggak akan selesai Bapak Ibu. Karena saya punya ada 2 kitabnya, tebel-tebel ya segini. Ibu-ibu juga jamaah di rumah saya baru 6 kali pertemuan. Jadi momen ini, Rabiul Awal ini, kita gunakan untuk mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang saya sampaikan pada malam ini adalah garis besarnya saja. Tapi mudah-mudahan nanti ini menjadi salah satu ajang silaturahmi kita ya, tidak terputus, sehingga nanti saya ada jadwal lagi kita bahas lagi lanjutannya. Demi Allah Bapak Ibu, kalau hanya sekali pertemuan nggak bakal selesai. Belum dari beliau lahir sampai beliau wafat. Jadi sekarang mah saya jelaskan dulu kenapa kita harus belajar sejarah Nabi. Pertama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sudah hafal semuanya, tinggal realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Itu karena semua perjalanan Rasulullah, semua kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir itu merupakan pelajaran bagi kita. Berfaedah semua Bapak Ibu ya. Semuanya berfaedah. Dari mulai lahir sampai meninggal semuanya ya berfaedah semua. Siapa di antara kita di sini kalau ditanya yang berani menjawab, siapa suami yang terbaik di muka bumi ini? Jawabannya sudah jelas, Rasulullah Bapak Ibu. Siapa pemimpin terbaik di muka bumi ini? Rasulullah. Siapa teladan terbaik di muka bumi ini? Rasulullah. Semuanya Rasulullah. Siapa sahabat terbaik? Rasulullah Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada yang sia-sia dalam hidup Rasulullah. Baik dari akhlaknya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah komentar terhadap makanan. Contohnya kita dikasih jeruk, semangka, kue ya, kue basah. Lihat semangka misal, aduh nggak manis. Pasti di kita ada pokoknya komentar. Rasulullah tidak pernah komentar terhadap makanan Bapak Ibu. Itu adalah mukjizat tersendiri. Bagaimana dengan kita atau manusia biasa? Di sini kita beli nasi goreng, di tempat lain kita beli nasi goreng, pasti kita bandingkan. Mau kemana beli nasi goreng? Di mana? Si Mang A. Jangan, itu mah nggak enak nasi gorengnya. Komentar kita Bapak Ibu. Rasulullah tidak pernah komentar. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah dipaksa untuk berkomentar ketika berperang. Ketika berperang saat itu, Khalid bin Walid dan para sahabat masak sejenis kadal Bapak Ibu. Sejenis kadal padang pasir lah ya. Bukan kadal di kita di sini mah ada jorok. Di sana ya di padang pasir. Ketika Rasulullah mau makan kadal tersebut, istri beliau mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah kadal. Rasulullah nggak jadi makan. Sehingga Khalid bin Walid pada saat itu, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak makan? Enak ini lihat para sahabat sudah lahap makannya. Apa kata Rasulullah? Kalau di kita Maya, maknya Nabi dikasih kadal. Kalau di kita, maknya Ustadz dikasih air gini doang. Kalau di kita, maknya Ustadz dikasih
semangka audi kita mah. Rasulullah jawaban beliau, tidak ada di tempat kami, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mencela. Akhirnya apa? Diberikan kepada sahabat yang lain. Makan, sahabat Bapak Ibu. Itulah Rasulullah yang harusnya kita teladani. Yang kedua Bapak Ibu, masalah akhlak beliau. Beliau tidak pernah komentar kepada pembantu beliau. Siapa pembantu beliau? Yaitu Anas bin Malik. Beliau sendiri mengatakan, saya pernah menjadi pembantu Rasulullah 9 tahun atau 10 tahun. Dan saya tidak pernah mendapati Rasulullah berkata kepadaku, kenapa kamu nggak ngelakuin ini? Kenapa kamu nggak ngelakuin itu? Nggak pernah. Coba, siapa yang bisa di antara kita bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu ya, yang tidak pernah komentar kepada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga? Pasti kita mah ada komentar karena kita manusia biasa. Nah, oleh karenanya ini seharusnya menjadi motivasi kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Karena ketika orang membaca sirah Nabi ini, semua dia akan mendapatkan pelajaran di dalamnya, termasuk ilmu fikih, akidah, akhlak, semuanya Bapak Ibu. Kita akan dapatkan. Apa contohnya? Di Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang perang Uhud. Apa perang Uhud? Perang Uhud disebutkan dalam Al-Quran sedikit Bapak Ibu. Tetapi di sirah Nabi, di sejarah Nabi, dijelaskan secara detail Bapak Ibu. Itu pentingnya kita belajar sirah Nabi. Nah sekarang kita lanjut kepada intinya sekarang. Apa kata Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Bapak, kalau saya tanya, ibu yang di atas, Bapak Ibu mau masuk surga apa tidak? Pasti jawabannya mau. Siapa di antara kita? Saya nggak mau masuk surga. Tetapi kata Rasulullah, ada orang yang tidak mau masuk surga. Makanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, masa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada, kata Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, dialah orang yang masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi seluruh kehidupan Rasulullah itu adalah berfaedah. Bukan seperti kita yang ada di bawah yang di atas ini, bukan. Kita mah kebanyakan. Kalau ditimbang mana yang lebih banyak dosa atau pahala, saya pada yakin dosa lebih banyak. Karena sehari-hari kita selalu Bapak Ibu dapat dosa. Selalu ya. Kita selamat, alhamdulillah kita bisa sholat selamat, oke. Kita keluar dari sholat, membicarakan saudara kita, membicarakan aib teman-teman kita. Ini wajar Bapak Ibu, nggak bisa disembunyikan pasti. Mau ustadz juga kadang-kadang Bapak Ibu, ustadz nggak gosip. Kadang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ustadz juga manusia. Jadi bapak-bapak jangan berlebihan kepada ustadz. Yang kita lihat terkadang ya di sebagian saudara-saudara kita terlalu berlebihan, seakan-akan ustadz itu suci, maksum, terbebas dari dosa. Salah itu Bapak Ibu. Jadi justru yang pertama kali yang akan masuk neraka itu siapa? Ustadz. Ini Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Yang pertama kali akan masuk neraka itu adalah ustadz. Kenapa dia pertama kali yang masuk neraka? Ketika dia ditanya oleh Allah, dulu di dunia saya berikan kamu nikmat, saya berikan kamu ilmu, saya berikan kamu suara yang bagus, kamu gunakan untuk apa? Kata Allah. Lalu kata si hamba apa? Ini Pak Ustadz ini bilang ini katanya, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang engkau berikan kepadaku di dunia. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu dan aku ajarkan kepada manusia. Dan suaraku yang bagus katanya, saya baca Al-Quran sehingga orang-orang itu senang mendengarkan suara saya. Semata-mata semuanya saya lakukan hanya mengharap wajahmu ya Allah. Ikhlas karena engkau ya Allah katanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kamu dusta kata Allah. Sesungguhnya engkau mengamalkan ilmu hanya ingin disebut orang alim. Dan kamu sudah mendapatkan titel itu di dunia. Pak Ustaz, Masya Allah hebat, luar biasa. Senang. Akhirnya apa?
Tujuan utama mengajarnya adalah hanya ingin disebut orang alim, orang cerdas, orang hebat, orang bisa A, bisa B, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti di akhirat? Kamu sudah dapatkan di dunia, di sini nggak dapat apa-apa, kata Allah. Akhirnya dia ditarik ubun-ubunnya. Yang pertama kali masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, lalu kemudian, baik, ada orang yang di akhirat nanti umat begitu banyak. Akhirnya Rasulullah bangga kepada umat beliau. Umatku, umatku, kata Rasulullah. Rasulullah mau menjamu kita, umatnya yang banyak ini. Lalu dicegah oleh malaikat. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, kenapa engkau mencegahku untuk menjamu umatku? Karena nanti kita akan diberikan air Bapak Ibu di telaga beliau. Mudah-mudahannya kita termasuk orang yang dijamu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Bapak Ibu dicegah oleh malaikat. Apa kata malaikat? Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang umatmu lakukan sepeninggalanmu. Kita hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul, harusnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepadaku, kepada Allah, hendaklah mengikutiku, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan sekarang, kalau kita telusuri atau introspeksi diri kita, Bapak Ibu ya, apakah kita sudah maksimal melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tentu belum maksimal. Dari awal kita bangun tidur sampai tidur lagi, saya yakin di antara kita di sini masih banyak yang belum maksimal. Masuk masjid, sunnahnya bagaimana doanya? Allahumma ftahli abwaab rahmat. Keluar masjid, kaki mana yang duluan? Kiri atau kanan? Kiri yang duluan. Lalu kemudian kita baca doa. Apa doanya? Banyak di antara kita yang tidak hafal. Katanya cinta kepada Nabi. Jadi ironis di kita teh. Keluar kamar mandi, kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan. Alhamdulillah ya, kaki kanan. Lalu kita berdoa. Setelah itu apa kira-kira kita lakukan? Kita kan berwudu dulu tuh. Lalu kemudian kita sholat 2 rakaat. Kita keluar rumah. Kira-kira apa doanya? Banyak Bapak Ibu. Ibu bapak misalkan keluar rumah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita sebenarnya sudah hafal, hanya saja kita tidak tahu itu sunnah. Apa ketika seseorang membaca doa ini, apa kata setan? Gimana cara kamu sekarang menggoda dia sedangkan dia diberi petunjuk oleh Allah? Itu kata setan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau keluar rumah supaya lebih berkah, bapak-bapak yang sedang kerja keluar rumah supaya lebih berkah, dibimbing oleh Allah, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Udah keluar rumah pasti naik motor. Apa doanya naik motor? Banyak. Sudah itu apa? Kita di jalan melihat pepohonan ada yang berbuah. Sudah matang buahnya. Apa doanya? Semua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tertinggal, kata Nabi. Semua sudah aku ajarkan, kata beliau ya, menjelang wafat beliau. Semua sudah aku jelaskan. Tidak ada yang tersembunyi. Malam itu seperti siangnya, kata Rasulullah. Saksikan, kata Rasulullah, Bapak Ibu. Jadi ilmu agama Islam tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka, gamblang, rasional, itu agama Islam, Bapak. Oleh karenanya kita tuh bersyukur kita diberikan hidayah oleh Allah ya di atas Islam dan sunnah ini yang wajib kita syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya. Saya jelasin dulu sedikit ya tentang bagaimana beliau wafatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu ketika beliau sakit, beliau minta dirawat di rumahnya Siti Aisyah. Dan pada saat itu istri-istri Rasulullah mengikhlaskan, nggak apa-apa saya ridho ketika jadwalku aku berikan kepada Aisyah. Semua istri Nabi. Kenapa?
Karena istri-istri Nabi sudah tahu pasti ingin dirawat oleh Aisyah. Beliau Bapak Ibu kalau sakit, kalau di kita di sini ya, kalau panas tensinya berapa kira-kira paling tinggi? 39-nya, 39. Rasulullah 2 kali lipatnya Bapak Ibu. 2 kali lipat Rasulullah mah. Jadi makanya ketika disimpan di kening beliau sejenis kain itu, seketika itu juga langsung kering Bapak Ibu, cepat. 2 kali lipat. Tenaga beliau juga 2 kali lipat dibandingkan kita. Bapak jangan kira Rasulullah teh lemah. Bapak jangan kira, Ibu jangan kira Rasulullah badan beliau tidak setera, proporsional badan beliau itu. Insya Allah kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Dari awal kita bahas dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau, kita bahas satu-satu supaya nanti kalau Bapak mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu bukan setan, itu benar Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah tahu ciri fisik Rasulullah SAW. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika di rumah Siti Aisyah, beliau pingsan terus. Apa kata beliau ketika beliau sudah sadar? Apakah manusia sudah pada sholat? Itu terus yang ditanyakan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Sholat. Beliau pingsan lagi. Mau berjamaah, mau pingsan lagi. Ambilkan air, kata Rasulullah. Saya mau mandi sedikit. Mandi beliau. Udah itu bangun, dipapah, pingsan lagi. Dan pada saat itu disuruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Apa kata Siti Aisyah? Wahai Rasulullah, Abu Bakar mah kalau baca satu ayat saja langsung nangis, nggak cocok jadi imam. Itu kata Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kalian wanita-wanita seperti orang-orang Yahudi, kata Rasulullah. Akhirnya Aisyah diam. Dan pada saat itu memang Bapak Ibu, Rasulullah sudah sehat, Abu Bakar sudah datang. Sehat Rasulullah, benar sehat pisan. Ya, ketika Rasulullah sehat, Abu Bakar minta izin untuk pergi ke rumah istrinya yang di pinggir kota Madinah. Ya Rasulullah, engkau sudah sembuh. Kami sangat senang wahai Rasulullah, engkau sudah sembuh. Sembuh Rasulullah Bapak Ibu. Sehat, bugar Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar pergi ke rumah istrinya, lalu kemudian sesaat lagi Rasulullah duduk di pangkuan Aisyah, kembali lagi sakit. Dan Rasulullah itu berada di namanya ya, antara leher dan sini, kepala Rasulullah apa. Nah, di pangku begitu. Nah, akhirnya kita bayangin Bapak Ibu ada Rasulullah, lalu kemudian Siti Aisyah, Rasulullah itu di pangkuan Siti Aisyah, lalu kemudian Rasulullah melihat seorang sahabat. Rasulullah melihat seorang sahabat yang bersiwak pada saat itu. Dan Siti Aisyah paham bahwa Rasulullah mau bersiwak. Akhirnya dipanggillah seorang sahabat ini, Rasulullah mau bersiwak. Dikasih siwak tersebut, tapi yang digunakan itu adalah yang yang lainnya, yang nggak dipakai. Akhirnya dipukul sedikit oleh Aisyah, lalu kemudian dikunyah, dan pada saat itu momen yang terbaik kata Siti Aisyah, air liurku bercampur dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku siwakkan Rasulullah pada saat itu. Lalu kemudian setelah itu beliau diminta untuk memilih Bapak Ibu. Nah tapi sebelumnya datanglah anak beliau yang namanya Fatimah. Nangis. Wahai ayahandaku, sesungguhnya Masya Allah ujianmu ini berat sekali, berat. Nangis terus-terusan. Lalu kemudian Rasulullah pakai isyarat dengan mata beliau, menyuruh dia untuk mendekat. Lalu kemudian Fatimah mendekat. Setelah ini kata Nabi Bapak Ibu, tidak akan lagi pedih, tidak akan lagi yang namanya ujian-ujian, karena bapakmu memilih untuk bertemu dengan Rabbnya. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Beliau angkat tangan beliau ke atas, Ar-Rafiqul A'la kata beliau. Sampai di pangkuan Aisyah apa itu? Ar-Rafiqul A'la kata Nabi. Ar-Rafiqul A'la kata Nabi. Pada saat itu ketika beliau mengatakan mata beliau ke atas, Ar-Rafiqul A'la, sehingga tangan beliau jatuh Bapak Ibu. Tangan beliau jatuh, dan pada saat itulah sebelum tangan beliau jatuh itu kata Siti Aisyah Bapak Ibu, saya mencium aroma yang sangat wangi dan saya yakin itu adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW diangkat. Sehingga Rasulullah langsung ke kanan beliau. Pada saat itu dunia jadi hampa Bapak Ibu. Dunia seakan-akan tidak ada suara apapun, gak ada. Hening semuanya Bapak Ibu ketika Rasulullah meninggal. Dan pada saat itu Abu Bakar tidak tahu Bapak Ibu, karena jadwalnya di istri beliau yang di pinggir Madinah.
Sehingga pas besok-besoknya kumpullah para sahabat. Kumpul para sahabat, Bapak Ibu. Tidak ada yang sadar, Bapak Ibu, bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Bahkan di antara mereka termasuk Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal. Itu kata Umar bin Khattab. Teriak-teriak, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya pancung. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya hukum. Tidak ada sahabat yang berani. Akhirnya datanglah Abu Bakar, Bapak Ibu. Duduk, Umar duduk, kata Abu Bakar. Duduk. Abu Bakar nggak mau, Umar nggak mau duduk. Lalu kemudian Abu Bakar membacakan ayat, sesungguhnya Muhammad itu adalah hanya seorang Rasul. Lalu apakah ketika Rasul atau Muhammad ini meninggal dunia, kalian kembali kepada ajaran nenek moyangmu, kembali kepada jahiliyah itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu Umar bin Khattab sadar. Akhirnya dia duduk. Lalu kemudian prosesi dan lain sebagainya. Dan pada saat beliau dimakamkan, apa kata anak beliau? Apakah kalian tega menguburkan manusia yang paling mulia? Apakah kalian tega untuk menaburkan tanah kepada manusia yang paling mulia? Itu kata Fatimah. Akhirnya para sahabat pada saat itu langsung sadar ternyata yang dikuburkan itu adalah Nabi Muhammad. Enggak jadi Bapak Ibu, enggak jadi ditaburkan. Kan sunahnya Bapak Ibu ya, kalau kita kemakan, semua orang itu ngambil tanah, langsung ditaburkan ke sana. Itu sunahnya. Akhirnya para sahabat sadar. Akhirnya ketika itu juga dikomandokanlah, tetap silahkan dikuburkan. Akhirnya dikuburkan selesai. Di sebagian riwayat mengatakan tangan-tangan kami walaupun dipukul-pukul juga ke tanah itu enggak akan ada rasanya Bapak Ibu. Saking hampanya pada saat itu dunia dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi kalau misalkan kita, ya saya kasih contoh, Bapak Udin, sekarang Bapak Asep, atau Bapak A, Bapak B, dan Bapak C. Bapak A mengajak si C makan di luar. Setelah makan, bayar masing-masing. Lalu kemudian si B ngajak si C makan. Setelah makan ditraktir. Setiap si B ngajak si C makan selalu ditraktir. Yang mana yang lebih dicintai sama si C? Tentunya si B. Kenapa? Karena sering menraktir. Maka kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kalian. Karena dengan memberi hadiah itu kalian saling menyayangi, kalian saling mencintai. Tapi apa hadiah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita? Rasulullah memberikan seluruh hidupnya untuk kita, Bapak Ibu. Seluruh hidupnya untuk kita. Bahkan Rasulullah sebelum beliau wafat, Bapak Ibu, kumpul-kumpul dengan sahabat beliau. Saya rindu kepada saudaraku, kata beliau. Saya rindu kepada saudaraku. Hanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kan kami saudaramu. Bukan, kalian mah sahabatku, kata Rasulullah. Akan tetapi nanti saudaraku itu adalah orang yang tidak melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Rasulullah rindu kepada kita. Kenapa kita tidak menjemput kerinduan tersebut? Bagaimana caranya? Melakukan sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita. Itu Bapak Ibu ya, sudah lebih dari 40 menit. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.